kalian dalam keadaan sehat semua? Sehat. Dan sebelumnya itu absen dulu ya. Arga Adisa Dewa Hadir. hadir. Kemudian Desa Peda hadir. Gusnura Ari Suryawan hadir. Kadek Praja Mahayastra hadir. Aka Pradnyana hadir. Putra Jaya Dwipa hadir. Krisna Martayo Makan Made Bayu Mahendra Usiayu Sinta Putri Alif Kadek Arum Pradnya Pratiwi Kadek G Putri Wahyu Ningsih Kadek Mila Kirana Kadek Sumerti Suciari Trisya Dewi Made Sri Asik Made Terayani Minyoman Putriani. Ya, kompetensi dasar yang ingin Ibu sampaikan yaitu tentang mengkaji pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kasus-kasus kejahatan, baik itu kejahatan di dalam keluarga, sekolah, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih kalian ingat ya kejahatan yang dilakukan dalam keluarga? Siapa bisa berikan contohnya? Kegiatan kerja bakti tanpa alasan yang pasti. Kemudian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, apa manfaat kalian mempelajari ya, kemajuan iptek ya, dalam terhadap kehidupan ya, dalam kehidupan berbangsa dan negara ya, terutama dalam hal ini negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya agar kalian mampu menyaring di mana pengaruh kemajuan iptek itu ada yang berpengaruh positif dan juga ada berpengaruh negatif. Nah, dengan kalian mempelajari ya kemajuan iptek, jadinya kalian tahu yang mana pengaruh positif dan mana pengaruh negatif. Nah, sana nanti kalian agar mampu menyaring ya mana pengaruh positif dan mana pengaruh negatif yang kalian terima. Apa dipakai alat penyaringnya? Yaitu nilai-nilai Pancasila. Kenapa perlu disaring? Kenapa kebudayaan asing itu perlu disaring? Agar ya budaya-budaya yang kita terima sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Revolusi industri keempat atau Industrial Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya temuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik dan standar. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya Yang dapat simak ya. Silahkan juga sedikit ya apa yang kalian dapat simak dari tayangan ini atau di
sekarang silakan kalian mencari kelompoknya masing-masing ya. Dan materi ini akan disampaikan oleh kelompok 1 di presentasinya ya. Kelompok 1 silakan kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dan kelompok yang lain tolong dengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok ya. Nanti kalian kemukakan pertanyaan jika ada yang belum bisa dipahami. Panganjali umat. Baik, selamat pagi kami ucapkan terhadap yang terhormat dan juga teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait dengan pengaruh perkembangan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ditengah Aris Putra Bawa, bisa dipanggil Ari, tempat absen 10. Perkenalkan, nama saya Arga Alisa Dewa, bisa dipanggil Arga, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Dwika Putri Ayu Rusita Menika, bisa dipanggil Dwika Putri, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Nikade Arum Ratnya Pratiwi, bisa dipanggil Arum, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Nimede Triasi, absen 22. Perkenalkan, nama saya Putrina Febrianti, absen 27. Perkenalkan, nama saya Niniman Fitriani, nomor absen 24. Banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan melalui internet. Mulai dari kebutuhan pokok sampai hiburan bisa kita dapatkan melalui internet. Nah, kehidupan kita saat ini semakin dipermudah dengan adanya teknologi. Teknologi tidak pernah berhenti mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menghasilkan penemuan-penemuan baru yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sejak abad ke-20, iptek terus mengalami perubahan ke arah kemajuan. Nah, lalu apa itu iptek? Nah, iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem dengan menurut atau menggunakan metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem tentang kepandaian yang digunakan untuk menerapkan, untuk menunjang dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan ilmu pengetahuan. Menurut Horton dan Chester, ilmu pengetahuan adalah upaya pencarian pengetahuan yang diuji berdasarkan prinsip-prinsip atau prosedur tertentu dengan menggunakan metode bertahap atau sistematis. Nah, dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, terdapat 3 aliran yang membentuk pengetahuan manusia. Yang pertama yaitu aliran rasionalis, yang kedua yaitu aliran empiris, dan yang ketiga yaitu aliran gabungan. Aliran rasionalis adalah aliran yang menekankan bahwa pengetahuan dibentuk bukan berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan asas-asas a priori, yaitu pengalaman yang terbentuk sebelum bertemu dengan pengetahuan yang terbentuk sebelum bertemu dengan pengalaman. Sedangkan empiris adalah sebaliknya, yaitu aliran yang menekankan. Silakan dari kelompok lain, mungkin ada yang belum bisa dipahami dari apa yang sudah disampaikan sama kelompok 1. Silakan. Mungkin dari kelompok 2 dulu. Silakan pertanyaannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Dari perwakilan kelompok 3 yang menanyakan, di zaman sekarang hampir semua orang sudah memanfaatkan jaringan media sosial untuk berbagai segala hal. Tidak jarang jika beberapa oknum akan melakukan tindakan kejahatan menggunakan media sosial. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang bertanya. Jelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana perwujudan sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Nah, menurut pendapat kelompok kami, ada beberapa cara untuk mewujudkan sikap tanggung jawab, yaitu yang pertama itu dengan menerapkan atau menjunjung nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu dengan
mempergunakan atau menggunakan kemajuan dari teknologi. Ya, kita mampu menyaring budaya asing datang ke Indonesia yaitu dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan pengaruh kemajuan iptek bagi bangsa Indonesia. Pengaruh kemajuan iptek bagi bangsa Indonesia ada dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif, kemajuan teknologi membawa dampak positif dalam aspek politik. Dahulu mungkin sulit melakukan sosialisasi berkaitan dengan politik, kini sudah dilakukan melalui televisi, radio, internet, dan masyarakat lebih mudah menyuarakan aspirasinya. Masyarakat mulai berani menuntut penyelenggara pemerintah yang terbuka. Dengan kebebasan ini menjadi faktor penting untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan dari korupsi. Yang kedua, pengaruh negatif. Bergulirnya globalisasi membawa kemajuan iptek yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya teknologi, memudahkan masyarakat mendapatkan berita mengenai kehidupan politik di negara lain, membuat masyarakat terpengaruh dengan ideologi negara lain. Akibatnya, keyakinan ideologi Pancasila menjadi luntur dan muncul pemikiran untuk beralih ke ideologi lain. Hal ini mengancam keamanan masyarakat. Bisa diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi pertanyaannya, apa sanksi yang didapatkan dari pelaku pencemaran nama baik? Jadi sanksi yang berlaku yaitu pasal 433 RKUHP dengan maksimal penjara yaitu 9 bulan dan denda maksimal yaitu 4,5 juta. Seperti itu. Sehingga mampu memberikan efek jerat mungkin kepada para pelaku sehingga mengurangi terjadinya kasus tersebut. Yang dapat kita ambil yaitu dalam kemajuan iptek. Di dalam kemajuan iptek terdapat dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Hal tersebut dapat kita saring dengan melakukan filterisasi, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila. Bisa dipahami. Sekarang silakan kembali ke tempat. Oh, dulu. Baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan mengaturkan Formus 1. Kalian silakan mengerjakan satu soal, ya, jawab soal, ya. Mengapa kemajuan iptek harus disaring dengan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila? Mengapa kemajuan iptek harus disaring dengan nilai-nilai Pancasila? Sudah, silakan dikerjakan. Ya.